Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan presentasi mengenai perhitungan sudut geometri menggunakan bahasa C menggunakan fungsi modular dalam PLC. Perkenalkan, nama saya Indria Wistela Prawidana dan saya Jevon Andra Prasetya Mahardika. Ya, langsung saja kita ke soal-soal yang digunakan, yaitu soal persatu adalah menghitung sudut segitiga, yaitu soalnya ini kita memiliki segitiga dengan sisi A 5, B 7 dan C 10 menggunakan rumus hukum kosinus, yaitu cos theta 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat per 2 kali 7 kali 10 sama dengan 49 tambah 100 tak kurangi 25 per 140 sama dengan 124 per 140 hasilnya 0,8857. Kemudian dibikin derajat ya, theta sama dengan cos min 1 0,8857 sama dengan 22,13 derajat. Oke, langsung saja kita demo programnya di PLC. Nanti kita masukkan nomor 1 ya, menghitung sudut segitiga, yaitu nomor 1 kita masukkan panjangnya 5, terus A nya 5, B nya 7 dan C nya 10. Dan hasilnya ternyata 27,66 derajat di sini. Nomor 1 mungkin belum kesalahan hitung dari rumusnya ya di situ. Langsung saja kita lanjut ke nomor 2, yaitu menghitung sudut antara dua garis. Misalkan kita memiliki dua garis yang ditentukan oleh titik-titik berikut. Yang pertama, garis 1 titik A sama dengan X1 Y1 sama dengan 1,2, dan garis 2 titik B X2 Y2 4,6. Dan langkah perhitungannya yaitu yang pertama, produk titik A kali B sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali 6 sama dengan 4 tambah 12 sama dengan 16. Yang kedua, panjang vektor A dan B. Yang A yaitu akar X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 5. Yang B X2, yang B pangkat X2 ditambah Y2 kuadrat sama dengan kuadrat 4 tambah akar 6 pangkat 2 sama dengan akar 52. Yang ketiga, mencari derajat, yaitu cos min 1 dengan 0,9938 hasilnya 7,13 derajat. Oke, yang cos min 1 itu yang 0,9938 itu didapatkan dari A dikali B yang panjang vektor A dan B, jadi derajatnya sekitar 7,13 derajat. Langsung saja kita demo di sini. 2 X1 nya kita masukkan 1,2 dan ini langsung 4,6 ya, spasi aja langsung. Muncul ternyata sama di sini, hasilnya 7,13 derajat. Oke, lanjut saja kita ke nomor 3. Nih, yang ketiga yaitu menghitung sudut pusat lingkaran. Misalkan kita memiliki panjang busur 1 sama dengan 10 cm dan jari-jari lingkaran sama dengan 5 cm. Yang pertama, menghitung sudut pusat lingkarannya, yaitu theta L per R kali 10 per 5 yang menghasilkan 2 radian. Yang kedua, mengonversi ke derajat,
yaitu 2 kali 180 per pi sama dengan 2 kali 57,2958 dan hasilnya 114,59 derajat. Langsung saja kita ke demonya di sini. Demo beres. Kita ke nomor 3, pilihan 3. Kita masukkan L-nya. L-nya itu 10 dan jari-jarinya itu 5. Ya, dan hasilnya sama itu 114,59 derajat. Langsung saja kita lanjut ke nomor 3 di sini, nomor 4. Itu nomor 4 adalah menghitung sudut antara dua vektor, yaitu vektor A banding A sama dengan 1,2,3, yang vektor B sama dengan 4,-5,6. Lama perhitungannya yaitu yang pertama A kali B sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Lalu A kali B sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali min 5 ditambah 3 kali 6 ditambah 4 dikurangi 10 ditambah 18, hasilnya 12. Lalu yang kedua panjang vektor A dan B. Yang A akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat tambah akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat yang menghasilkan akar 14. Yang B akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat yang menghasilkan akar 77. Dan yang ketiga dari cos, yaitu A kali B per AB sama dengan 12 per akar 14 dikali akar 77 sama dengan 12 per akar 1078 yang menghasilkan 0,364. Yang terakhir mencari derajatnya yaitu cos min 1 0,364 sama dengan 68,77 derajat. Langsung saja kita tes coba di programnya, di demonya itu nomor 4. Untuk soalnya tadi berapa ya? Kita masuk. Oke. Langsung saja kita masukkan angkanya X1, Y1 dan Z1, yaitu angkanya 1,2,3. Kemudian X2, Y2 dan Z2 kita masukkan 4,-5,6. Hasilnya di sini 68,56 derajat dan di sini 68,7 derajat. Ternyata cuma beda selisih 21 derajat. Oke, di sini langsung integer main. Di sini kita pakai fungsi main, yaitu kita pakai while buat ngeloop biar bisa memproses satu dan kita bisa langsung mengulang terus. Jadi kita pilih satu, terus kita programnya selesai, bisa langsung mengulang ke 2. Ketika 2 dipilih selesai, langsung saja kita mengulang lagi, bisa pilih ke program lain yaitu 3, pilihan 3 atau pilihan 4 atau pilihan 5. Kemudian kalau kita ingin keluar, langsung saja kita pilih program, pilih angka 0 untuk menuju keluar. Kenapa di sini int pilihan kita sama dengan min 1? Karena biar programnya bisa diproses. Kenapa tidak 0? Kalau 0 programnya akan langsung berhenti. Oke, langsung saja kita ke if pilihan. Di sini if pilihan pertama yaitu kita pilih pertama. Buat pilihan pertama yaitu plot AB itu yang if ini buat misalnya kita bisa milih yang lainnya selain angka 1 dan misalnya angka 2 untuk memasukkan untuk menghitung sudut antara dua garis. Pilihan ketiga sudut pusat lingkaran. Pilihan keempat sudut antara dua vektor, dan pilihan kelima adalah sudut elevasi atau depresi. Nah, saja kita bahas soal nomor 4 yaitu
masukkan ini menghitung sudut antara dua vektor. Maksudnya komponen pertama sama seperti nomor 4-nya tadi, yaitu x1 y1 x kuadrat. Di sini kita cara menghitungnya langsung saja di atas, yang di atas plot hitung sudut antara dua vektor, plot x1, plot y1 dan plot s1. Plot dot product. Dot product itu adalah plot yang menghitung dua vektor yang dalam satu arah, yaitu kita menghitung antara dua vektor karena di situ ada vektor x1 y2 y1 dan z1, kemudian ada x2 y2 dan z2. Ada dua vektor di situ, vektor a dan b, makanya kita memakai dot product karena biar bisa menghitung dua vektor yang satu arah. Kemudian kita masukkan ada plot magnitude di situ, SQRT x1 dikali x1 ditambah y1 dikali y1 tambah z1 tambah z1. Magnitude adalah menghitung ini vektor satu arah, jadi jarak vektor yang satu arah. Kemudian magnitude 2 juga sama. Kemudian kita return a cos, kita menghitung cosnya di situ dot product per magnitude 1 dikali magnitude 2, yaitu sama dengan dot product tadi per a dikali b sama dengan dikali 820 di per pi, yaitu 3,14. Langsung saja kita perhitungannya di sini tadi. Kemudian di L shape ini langsung saja biar mengikuti program, yaitu masukkan komponen vektor pertama, kita masukkan di dalam demo program yang tadi, yaitu x1 y1 dan z1, kita masukkan dulu. Kemudian kita masukkan dua vektor keduanya, yaitu x2 y2 dan z2. Kemudian kita scan f, persen f. Kenapa pakai persen f? Karena di atas kita memakai plot. Kenapa pakai plot daripada pakai int? Karena kalau pakai plot itu kita akan menghitung derajat, makanya kita pakai plot biar komanya bisa angka di belakang koma biar bisa dihasilkan. Karena kalau pakai int dia akan langsung digenapkan atau dibulatkan. Oke, maksudnya print f sudut antara dua vektor sama dengan persen 2f berderajat n, itu sudah. Itu langsung saja kita print hasilnya itu di situ. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.